Iya, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seperti di pertemuan awal kita bahwa di mana kita harus punya tips atau punya strategi uh, dalam menjawab soal situational adjustment test. Yang pertama itu tentu harus membaca cepat. Bentar ya Bapak Ibu. Tentu kita harus membaca cepat, di mana ini juga penentu untuk bagaimana kita menjawab soal. Kemudian mengeliminasi jawaban yang paling tidak mungkin dan membandingkan sisa jawaban yang sudah dieliminasi tadi. Nah, Bapak Ibu, banyak soal SJT yang beredar di YouTube, di Viti-Viti. Sekali lagi bahwa SJT itu berisikan soal-soal yang lebih mengarah pada studi kasus dan pelamar nantinya diminta untuk menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Ingat, jadi situational adjustment test itu tidak ada soal yang mengarah ke yang lain selain bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang guru. Jadi misalnya ada soal yang diberikan terkait dengan keadaan menghadapi murid atau siswa yang nakal di dalam kelas. Dan nantinya bagaimana Bapak Ibu akan menanganinya. Bagaimana Bapak Ibu akan menjawab terkait dengan siswa yang nakal ini dalam penanganan siswa tersebut. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang baru masuk di dalam grup pada malam di Zoom pertama pada malam hari ini. Jangan khawatir karena kami akan berusaha. Saya sudah sampaikan ke admin bahwa admin Zoom untuk di grup kita itu bukan untuk apa-apa. Yang jelas kita akan intens untuk Zoom itu di akhir bulan November. Jadi kita tidak ada berapa kali Zoom, tidak ada cukup misalnya cukup 8 kali pertemuan, tidak. Jadi di bulan November itu, di bulan November di akhir, kan ujiannya Desember ya Bapak Ibu. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi di akhir November itu kita akan intens untuk Zoom, kita belajar karena di situ sudah ada kisi-kisi nantinya. Kemudian di Desember juga pada saat ujian pun itu uh, kita akan Zoom. Jadi meskipun sudah ada yang ujian hari pertama misalnya, justru lebih bagus itu kita akan Zoom. Fokus selesai PPG. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang baru masuk, itu kita tetap akan terus belajar. Ingat, karena tujuan kami untuk membantu Bapak Ibu semua juga. Jadi kita belajar bersama bagaimana menghadapi tes P3K nanti. Oke, kita ke soal pertama. Jadi Bapak Ibu soal situational judgment test itu di tahun 2023 itu sebetulnya kalau Bapak Ibu masih ingat itu pendek-pendek. Kalau Bapak Ibu mengingat ada soal yang panjang, itu bukan soal SJT, tapi itu soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Kalau soal SJT itu ada sedikit, ada beberapa persen soalnya pendek. Jika Anda menjadi seorang guru gitu, pertanyaannya bagaimana tanggapan Anda hanya seputar soal-soal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu kisi-kisi kita masih menggunakan kisi-kisi tahun 2023 karena kisi-kisi di tahun 2024 itu tidak ada belum ada kisi-kisi. Jadi ingat Bapak Ibu di 2023 soalnya pendek-pendek. Tetapi kita akan belajar di sini bervariasi. Nanti akan ada soal yang panjang-panjang ketika teman saya itu yang mau masuk nanti di pertemuan berikut. Nanti kalau beliau itu mungkin panjang-panjang. Di sini juga akan ada soal yang panjang tapi tidak terlalu hot karena memang SJT di 2023 itu coba diingat-ingat dulu Bapak Ibu yang kemarin pernah kalah perankingan uh, karena formasi sedikit atau mungkin kalah dengan afirmasi serdik, pasti Bapak Ibu ingat bahwa soalnya pendek-pendek. Oke, kita ke nomor satu. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Kita akan diskusi di sini. Coba jawab di kolom komentar. Tadi ada yang jawab C ya. Kita ke soal yang sedikit mudah dulu. Bapak Ibu kalau anggota grup lama pasti udah ada yang jawab E. Jadi ada yang jawab C, jawab E, jawab C, jawab E ya. Oke. Bapak Ibu soal nomor soal yang pertama ini apa yang harus dilakukan seorang guru nanti ya. Ini ya, soalnya seperti ini kalau Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya?
Ingat tips yang sudah diberikan bahwa eliminasi jawaban kemungkinan jawaban yang tidak benar. Nomor satu, tidak mungkin guru harus menghindari pelatihan dan pengembangan profesi. Jangan dihindari dong, kita harus belajar, tetap meningkatkan kompetensi. Tidak mencari umpan balik dari siswa, tentu tidak ya. Guru harus ada umpan balik dengan rekan kerja, rekan sejawat, teman sejawat, dan uh, siswa. Ini tidak. Ini tidak. Melakukan refleksi ini masuk. Jadi guru itu harus ada refleksi secara teratur untuk meningkatkan praktek mengajarnya, baik refleksi dari rekan sejawat maupun dari siswa. Ini jadi termasuk. Jadi kalau ada diperhadapkan dengan soal seperti ini, ada dua soal, mohon maaf, ada dua soal, kemungkinan dua soal yang benar. Mengabaikan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Ini juga tidak. Yang ditanyakan ini kan profesionalis. Bagian ini juga termasuk. Pelatihan dan pengembangan profesional wajib dilakukan seorang guru dalam meningkatkan kemampuan kerja terutama mengajar. Nah, kenapa bukan E? Kenapa C? Jadi Bapak Ibu, kalau mohon diperhatikan untuk pertanyaannya. Uh, Pertanyaannya bahwa apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya? Bapak Ibu harus kita tingkatkan dengan cara apa? Dengan cara harus melakukan refleksi secara teratur. Jadi ini yang betul Bapak Ibu. Kalau kita memilih bagian E untuk menjalankan tugas sehari-hari, langsung kemudian kita memilih untuk mengikuti pelatihan, pengembangan secara teratur, tentu kita akan meninggal. Ini tidak realistis ya. Ini kita akan meninggalkan tugas-tugas kita sebagai guru. Jadi untuk tugas kita sehari-hari dalam mengajar, tentu kita harus banyak melakukan refleksi. Setiap mengajar kita harus ada refleksi. Kemudian ketika ada dengan rekan sejawat juga kita harus banyak refleksi. Kita harus meminta umpan balik, refleksi ke rekan sejawat juga ke siswa. Jadi Bapak Ibu, uh, ketika dipertemukan dengan dua jawaban yang seperti ini, maka saran saya Bapak Ibu harus kembali lagi ke pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan di sini meningkatkan kompetensi untuk menjalankan tugasnya, boleh Bapak Ibu memilih yang E. Gimana Bapak Ibu? Jadi karena ini profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, maka kita pilih C. Tetapi kalau di sini pertanyaannya dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru untuk menjalankan tugas, maka kita bisa pilih E. Jadi ketika ada dua jawaban atau dua opsi yang hampir benar seperti ini, maka kita harus kembali lagi pada jalan yang benar. Apa? Yaitu membaca kembali soalnya. Ya minimal dalam satu soal itu kita bisa menghabiskan satu, jangan sampai 1 menit lah kalau soalnya pendek-pendek seperti ini. Tapi kalau soalnya butuh analisis yang membutuhkan waktu tidak masalah. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut atau ada pertanyaan? Tiap soal kita nanti diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau kita lanjut ya. Lanjut, Lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Oke. Ada yang jawab C. Oke, jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, Oke. ini bisa langsung kelihatan. Jadi berdoa bahwa opsinya bisa langsung kelihatan jawabannya. C, C. Enggak, enggak konsisten ada. Ya, Anda adalah guru baru yang belum terbiasa bangun pagi. Nah, ya harap malum ya, anggaplah kita guru baru di sekolah baru gitu. Sekolah lama kita tinggalkan karena penempatan, kita anggap saja seperti itu. Guru adalah profesi yang banyak orang menganggap apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh siswanya. Guru itu akan digugur dan ditiru. Anda harus disiplin di kelas maupun di luar kelas. Jadi guru ya, memang kita ini serba salah ya, kita dituntut semua.
Sebagai guru, apa yang Anda harus perhatikan dalam mengelola disiplin kelas? Ingat Bapak Ibu, kisi-kisi di tahun 2023 itu ada tentang disiplin kelas, konsep-konsep yang terkait dengan suatu disiplin. Itu di kisi-kisi tahun kemarin. Dan soal ini juga muncul di tahun kemarin tentang disiplin. Mengabaikan pelanggaran aturan kecil. Biasanya kalau kita memang punya pola pikir, nggak apa-apa, itu kan masalahnya tidak berat-berat amat ya, nggak apa-apa, nah, aja gitu. Biasanya ada juga yang seperti itu. Memberikan hukuman fisik kepada siswa. Kalau misalnya siswa tidak disiplin, kita akan memberikan hukuman fisik. Apakah iya? Tentu tidak ya. Jangan bermain fisik sekarang ini. Kita di, dikekang oleh, kemarin saja ada kejadian kejadian biru. Menerapkan aturan kelas secara konsisten dan adil. Membiarkan siswa mengatur aturan kelas. Mohon maaf, Ibu Irene. Membiarkan siswa mengatur aturan kelas mandiri. Kelas mereka secara mandiri ini ya, mohon maaf. Ini juga bisa. Membiarkan aturan kelas sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ini juga bisa. Jadi kita buang, kita eliminasi ya. Kita sepakat kita eliminasi dua jawaban di atas. Nah, sebagai guru baru, apa yang harus kita perhatikan? Jadi Bapak Ibu ingat, selalu Bapak Ibu ingat bahwa di dalam kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang namanya, apalagi selain kesepakatan kelas. Kita harus ingat terus itu. Oh iya, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini untuk meningkatkan disiplin, jadi ingat kesepakatan kelasnya. Guru dan siswanya itu harus ada kesepakatan apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Sama halnya dengan wali kelas, harus ada kesepakatan. Nah, yang namanya kalau kita untuk kedisiplinan, maka kita harus konsisten dan adil. Tidak boleh memilih siswa yang terlambat kalau misalnya dia siswa A, orang tuanya seperti apa, kemudian kita lebih memilih kasih dan lain sebagainya, itu tentu tidak boleh. Maka kita harus kemudian kalau kita membiarkan siswa mengatur aturan kelas mereka secara mandiri, tidak bisa ya, siswa itu harus kita bimbing. Ingat, meskipun pembelajaran saat ini adalah pembelajaran uh, berpusat pada peserta didik, tapi ini kita tidak berbicara tentang pembelajaran. Kita berbicara tentang disiplin. Kemudian, membiarkan aturan di kelas sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Tidak ya, Bapak Ibu. Ini juga bisa sebetulnya. Tetapi ingat kesepakatan kelas. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengajar, tentunya di awal pembelajaran itu harus ada kesepakatan. Ini Bapak Ibu guru penggerak, saya yakin udah paham terkait itu. Harus ada kesepakatan. Bagaimana ketika kita melihat siswa yang terlambat, apa yang kita perbuat. Jadi jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu, ketika soal terkait dengan disiplin, maka harus kita terapkan aturan kelas secara konsisten dan adil sesuai apa yang sudah kita mulai. Berarti jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak opsi yang sudah kita eliminasi, misalnya A, B sudah kita eliminasi dan ini masih kita menunggu untuk kita pertimbangkan, karena ini tentang terkait disiplin di dalam kelas, bagaimana kita akan mengelolanya. Ya, kalau kita membiarkan siswa berarti tidak mengelola. Ingat, bagaimana sebagai seorang guru yang baru kita mengelola. Jadi ingat, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana kita mengelola. Yang namanya mengelola itu artinya kita terlibat, guru terlibat di dalam uh, aturan kelas. Berarti kita harus mengelola. Kalau kita harus mengelola, berarti kita sama-sama menerapkan aturan kelas secara konsisten dan adil. Kenapa ada adilnya, Bapak Ibu? Biasanya kita terbiasa dengan ketika ada siswa di situ dan siswa itu ada orang tuanya yang mengajar di situ, atau misalnya ada ponakannya si Kepsek, atau ada ponakannya si A, dan lain sebagainya, kadang kita tidak adil. Betul tidak, Bapak Ibu? Nah, situational adjustment test ini jangan kita jadikan patokan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang harus kita lakukan. Artinya, membiarkan ini berarti kita tidak mengelola, kemudian ini adalah kata membiarkan. Kalau guru dan siswa sama-sama mengatur aturan kelas, itu ya wajar, bisa kita ambil. Tapi di sini kita biarkan siswa secara mandiri. Jadi jawaban yang tepat adalah
C. Bapak Ibu sudah hebat nih. Tadi di kolom komentar rata-rata jawabnya C. Gimana Bapak Ibu? Jadi ingat ada kesepakatan kelas atau kalau ada guru penggerak di sini apa ya selain kesepakatan kelas? Masih bisa terdengar Bapak Ibu suara saya? Masih, Pak. Pasti, Aman. Pak. Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut terkait dengan tryout yang ada di apa namanya yang ada di akun masing-masing. Kenapa tidak biar kita tidak langsung ada pembahasan di situ? Itu memang kami sengaja agar Bapak Ibu membaca tryout dan mencari sumber-sumber lain untuk mencari jawaban. Biar Bapak Ibu terbiasa belajar. Kalau kita langsung berikan soal jawaban kunci jawabannya, artinya jawaban yang salah Bapak Ibu tidak lagi mencari, tidak lagi belajar gitu. Jadi gitu tujuan kami Bapak Ibu ya, biar biar Bapak Ibu selain ada di e-book, Bapak Ibu juga mencari sumber lain. Ini jawabannya sebetulnya apa ya? Coba saya cari gitu, biar belajarnya bagus. Oke Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ambigu ya, sebagai manusia sosial tentunya seperti itu. Oke, ini ambigu. Coba ada yang bisa menjawab? C. Rata-rata C, C lagi ya, kok jawabannya C ya? Lagi. Gimana nih? C, Pak. C, C. Pak. C, Pak. Karena Di Bapak Ibu sudah ada slide ini? ada, Pak. Oh Ada, ada. Pak. Wah, kenapa tidak ngomong biar kita ganti soal? Ada ya? Berarti admin sempat mengirim soal ini ya? Iya, Pak. Ya, Saya belum Atau ada, Pak. yang grup yang ada di tryout, Pak. Soal di tryout nih kayaknya. oh sudah ada di try out. Oke, nanti Iya, kita Pak. ganti soal ya. Ke pertemuan berikut kita ganti soal ya. Ya, Boleh, oke, Pak. Pak. Iya, Nggak apa-apa. Pak. juga, Pak. Bahas Oke, oke, sama-sama. nggak apa-apa. Oke, sebagai manusia sosial tentunya ini ambigu ya nanti kita perbaiki lagi. Sebagai guru kita harus membangun kerjasama dengan masyarakat. Nah ini juga ada. Jadi kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar dan masyarakat. Di sekolah Anda dituntut harus bekerja sama dengan rekan guru. Sebagai guru seharusnya membangun kolaborasi dengan rekan kerja. Apa yang Anda perlihatkan melalui kinerja Anda dalam membangun kerjasama dengan rekan kerja. Sekali lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut, ingat kalau Bapak Ibu menemukan soal yang tidak mempertanyakan terkait dengan guru itu bukan soal SJT. Itu pasti soal manajerial, sosiokultural atau wawancara. SJT itu semuanya tentang guru, sebagai guru, sebagai guru, sebagai guru, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang Anda perlihatkan melalui kinerja? Ini berbicara tentang kinerja. Menghindari kerjasama dengan rekan kerja. Ini langsung kita buang, Bapak Ibu, langsung dibuang jauh-jauh. Menolak, langsung dibuang. Mempertahankan ide-ide ini kita pertahankan ya. Membagi tugas juga sama. Tidak suka kerjasama dengan rekan, ini kita buang. Nah, coba yang jawab C, tadi ada yang jawab D. Kenapa? Ya, kenapa bukan D? Bapak Ibu yang ditanyakan di sini adalah kinerja dan kerjasama. Kita harus membangun bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Kadang Bapak Ibu kalau kita sudah panik dan karena jawaban C ini terlalu pendek dan D ini masih agak mendingan, maka kita langsung pilih D. Padahal D ini bukan jawaban dari pertanyaan di atas, mempertahankan ide-ide. Kalau kita mempertahankan ide-ide, artinya kita tidak ada kerjasama. Gitu. Berarti jawabannya C. Nanti ke depan Bapak Ibu soalnya akan ada soal yang panjang dan optionnya juga panjang-panjang. Ya, meskipun di SJT 2023 tidak seperti itu, tapi kita harus belajar. Jangan sampai di 2023 lebih hot lagi soal. Jadi jawabannya C. Ingat sekali lagi Bapak Ibu bahwa
Di dalam situational adjustment test itu, uh, kita harus sugestikan di dalam, kita harus tanamkan di dalam diri bahwa apa yang sebenarnya harus terjadi di sekolah sebagai guru, apa yang harus kita lakukan di sekolah, bukan apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena kadang apa yang kita lakukan sehari-hari di sekolah itu kadang tidak sesuai dengan situational adjustment test atau penilaian kinerja sederhana yang diinginkan oleh si pembuat soal. Kadang seperti itu. Kadang kita kan tidak, yang namanya manusia di sekolah, kita tidak bukan tidak menjadi guru yang sesungguhnya, ya tidak. Maksudnya kadang kita memang karena disibukkan dengan beberapa pekerjaan, tugas tambahan dan lain sebagainya, kadang kita mengabaikan suatu hal yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Oke, Ibu Ervina, kenapa Bu Ervina angkat tangan? Ada raise hand? Ada yang bisa saya bantu? Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya lambat masuk ikut Zoom. Begini, Pak, bagaimana kalau misalkan kan ini ada beberapa teman yang masuk di tahap kedua. Apakah bimbelnya masih lanjut sampai Desember atau bagaimana, Pak, kelanjutannya? Aman, in tahap 2 akan kami bantu. Oke ya. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Kita sama-sama membantu ke teman-teman yang lain. Coba kita bentar, kita cek soal. Ingat, di dalam kisi-kisi tahun 2023 juga ada tentang manajemen waktu, manajemen kelas, dan lain sebagainya. Coba, ada yang bisa menjawab? Jawab di kolom komentar ya. Jawabannya Pak, Ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, silakan. mengatur perjalanan. Saya lagi nih, Pak. C, Pak, jawabannya. Yang jawab C, ada yang jawab oke. Nggak masalah, tidak apa-apa. Manajemen waktu dan manajemen kelas perlu dikuasai oleh seorang guru. Perencanaan sampai pada evaluasi dalam kelas harus diterapkan seorang guru. Sebagai guru baru diangkat jadi ASN. Yang lagi di dapur mungkin lagi numbu-numbu, lagi ulek atau apa yang namanya, silakan di mute dulu mic-nya ya. Oke, sebagai guru baru diangkat jadi aparatur sipil negara, amin amin. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengolah waktu di kelas? Kita harus sepakat, kita buang opsi A, kita buang opsi B, kita pertahankan opsi C, D, dan E. Mengatur kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien. Mengevaluasi waktu pembelajaran hanya berdasarkan hasil akhir. Oke, Bapak Ibu, jangan sekali-kali hanya melihat kalimat yang ada di depan tanpa membaca sampai selesai dan kita cermati. Kalau kita hanya mengevaluasi waktu pembelajaran hanya berdasarkan hasil akhir siswa, itu tidak masuk dalam manajemen waktu atau manajemen kelas. Ini pada asesmen, Bapak Ibu. Merencanakan kegiatan siswa di dalam kelas setiap minggu dan mengevaluasi. Oke, yang mana? Mengatur kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien, atau merencanakan kegiatan siswa di dalam kelas setiap minggu? Yang C, Pak. Yang C tentunya. Kenapa bukan E? Ya, tidak mungkin seorang guru akan mengatur atau merencanakan kegiatan siswa di dalam kelas setiap minggu. Kenapa? Kenapa harus setiap minggu? Setiap pertemuan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun baik guru mapel maupun guru kelas itu tentu
sebelum kita masuk sudah direncanakan terlebih dahulu, maka kita harus mengatur kegiatan pembelajarannya dengan baik dan efisien. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, ada dua ketika. Tapi kalau Bapak Ibu memilih E nantinya, itu Bapak Ibu akan kurang 1 poin, pasti nilainya 4. Gitu. Pasti ini yang nilainya 5. Jadi tidak masalah. Sebetulnya situational adjustment test itu semua opsinya benar. Hanya saja ada poin-poin tertentu. Ya tentunya kita harus mencari poin 5 biar tidak kalah dengan yang lain. Apalagi kalau daerahnya formasinya sedikit. Ya semoga semua daerah formasinya banyak ya. Iya, insya Allah banyak, Pak. Amin. Ini soal tahun lalu Bapak Ibu ya. Soal tahun lalu seperti ini. Ada yang masih ingat soal tahun lalu modelnya seperti ini? Begini soal tahun lalu Bapak Ibu ya. Meskipun ada yang dapat panjang, ada yang dapat pendek. C lagi. Ini kok jawabannya C. C, Apa yang harus Pak. C. dilakukan seorang guru dalam meningkatkan pengetahuan pemahaman C, tentang Pak. perkembangan C. anak? Mengikuti pelatihan dan seminar. Nanti kita bahas. Ini teori belajar. Kemarin ketika keluar kisi-kisi di tahun 2023, Pak, berarti ini bukan SJT. Kenapa ada teori belajar yang di kisi-kisinya? Teori belajar yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat situasi di dalam sekolah. Bagaimana kita menjadi guru situasionalnya. Gitu. Apa yang harus dilakukan seorang guru dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Ingat dengan soal yang tadi, bahwa ketika yang ditanyakan dengan pengetahuan dan pemahaman, maka apa yang harus kita lakukan? Kita buang A, membaca buku tentang perkembangan anak secara teratur juga kita ambil, mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan perkembangan anak, kita oke, mengandalkan pengalaman pribadi, oke boleh, tidak masalah. Mengembangkan pengetahuan melalui YouTube juga tidak masalah. Ini kita buang. Nah, ini artinya ada 4 opsi yang harus kita pilih, harus kita eliminasi lagi. Ingat, yang dipertanyakan di sini adalah perkembangan anak. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang kunci tentang kata kuncinya ketika ditanyakan tentang perkembangan anak, maka ada 2 opsi lagi yang harus ada 1 opsi lagi yang harus kita buang. Ini kita buang. Di sini ada perkembangan anak, di sini ada perkembangan anak, dan di sini ada perkembangan anak. Tapi yang ditanyakan apa? Pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak. Membaca buku tidak cukup, Bapak Ibu. Kita buang B-nya. Mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan perkembangan anak kita oke. Mengandalkan pengalaman pribadi juga tidak cukup. Artinya jawabannya adalah C. Karena untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak. Kalau di soal yang nomor 1 tadi kan yang ditanya tentang profesionalisme. Jadi kita tidak perlu mengikuti pelatihan. Ya kita harus mengikuti jawaban tadi apa ya? Nomor di 11. Ya, kita harus melakukan refleksi karena yang dipertanyakan di sini adalah profesionalisme dalam menjalankan tugas. Jadi gitu. Oke, atau ada jawaban yang lain? Tidak ada, Pak. Lanjut. Ya ada Lanjut. Pak. Ya. Oke, insya Allah masih ada soal terbaru yang akan kami kirim Bapak Ibu. Tapi sabar ya, nah ini Bapak Ibu kemarin banyak yang kurang sabar. Kemarin mana nih Pak e-booknya, mana nih soalnya? Padahal Ya cobalah kita Pak, untuk yang sabar. soal tryout yang itu tuh Pak, susah kali Pak. Oh iya, itu akan kita Tes itu di Pak. pertemuan berikut ya. Ada yang tryout yang soalnya panjang-panjang itu ya. Ya Pak, soal cerita tuh Pak. Iya, Oke, Pak. siap. Iya, Pak, bener Pak, tapi soal cerita. jawabannya Iya, tentang Pak. apa objek? Literasi kali soalnya, Pak. Oke, Tentang siap. Nanti dalam terbuka itu, aman. tapi dilihat di Google apa masih kurang juga saya jawab, nilainya masih tidak lulus juga. Ulang-ulang lagi tryoutnya Pak, asik salah aja. Baik, info Pak, trik-triknya Pak, bagaimana kalau untuk soal cerita itu kita nanggepinnya Pak biar cepat. Oke, nanti kita ke pertemuan berikut ya. Ada yang raise hand tadi sebelum kita lanjut. Ada Ibu Nia, ada Pak Reski tadi. Pak Reski, ada apa Pak Reski, Ibu Nia?
Yang raise hand? Nggak jadi, Pak. Udah jelas semuanya. Lanjut, Pak. Nggak jadi, udah jelas Eh, semuanya. jadi Pak, Oke. jadi untuk emang yang buku e-book itu nggak bisa di print nggak Pak? Ada, minta di admin. Kan ada yang sudah minta dan sudah bisa print kan? Oh ya, dikira belum bisa berapa kali gagal. Mungkin salah ambil kali ya. Oh, nanti minta di admin lagi ya. Nah, GG. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kurikulum Merdeka, apakah masih bisa berlanjut atau tidak? Tapi kita jangan jangan berpikir ke situ ya. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berpusat pada siswa. Ini siswa atau peserta didik ya. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Dan ini soal di tahun 2023. Mujur sekali. Ada anggota grup di tahun 2023 pas keluar dari ruang langsung langsung WA, langsung B, DM di Pak. admin. B, guru berperan aktif. Siswa berperan aktif, B. Jangan guru berperan aktif. Maksudnya siswa berperan aktif. Siswa berperan aktif, masa iya? Oke, kita lihat. Guru menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Bisa jadi sebetulnya, meskipun siswa sebetulnya pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik. Ya, kalau guru menjadi pusat perhatian, ya bisa jadi siswanya terlalu cantik, gurunya terlalu cantik, pakaiannya mungkin terlalu indah, dan lain sebagainya. Ini kan situasional. Siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah. Ya, ini sudah kelihatan banget ya, sebetulnya. Siswanya bertindak sebagai penerima informasi dari guru, betul. Guru memberikan instruksi secara terpusat pada materi, betul. Siswa mendengar dan aktif dalam pemecahan masalah, juga betul. Kenapa B? Ada kata kuncinya tuh, Pak. Pada Ada siswa, Pak. Pembelajaran Siswa. pada siswa. Jadi siswa itu harus aktif. udah hebat berarti. Siswa berperan aktif ya. Jadi karena ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu ketika siswa hanya bertindak, jadi siswa hanya bertindak sebagai penerima informasi, ya hanya guru memberikan informasi, guru menjelaskan, siswa menerima, ya udah selesai. Oke, berarti kita buang. Guru memberikan instruksi secara terpusat pada materi pelajaran. Tidak ya. Jadi guru itu tidak di dalam kelas tidak hanya berpusat pada materi pembelajaran, bukan hanya pada materi pelajaran. Guru harus memberikan motivasi. Guru pada akhir pembelajaran harus ada ice breakingnya atau ada pemberian kesimpulan, ada refleksinya. Jadi tidak ya. Jadi tidak hanya berpusat pada materi pelajaran. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, maka guru harus apa namanya ya, memberikan contoh-contoh konkret terkait dengan pembelajaran. Tidak hanya pada materi pelajaran, maksudnya kita harus mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Jadi itu tidak. Siswa mendengar aktif dalam pemecahan masalah. Ini sebetulnya kalau siswa aktif dalam pemecahan masalah ya masih kita bisa pertimbangkan untuk benar, tapi ini hanya mendengar. Maka jawabannya adalah siswa berperan aktif dalam konstruksi pengetahuan dan memecahkan masalah. Inilah tujuan uh, atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ingat, ketika ada jawaban, ada opsi tentang pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan zaman, maka itu kemudian tidak ada ini, maka itu harus kita ambil yang benar. Jadi kita harus banyak mengingat kembali lagi kurikulum 2000, kurikulum Merdeka. Meskipun ke depan entah masih akan kita lakukan kurikulum merdekanya, kita lanjutkan seperti apa kan kita belum tahu. Oke, ada pertanyaan? Saya minum dulu, Bapak. Kalau pertanyaan di luar konteks soal nanti setelah ini ya, setelah Zoom ya, setelah pembahasan soal. Lanjut, Pak. Lanjut. Atau mungkin terlalu cepat, Bapak Ibu? Boleh ya? Pas, Oke. Pak, pas. Apa? Nggak ada?
Lanjut. Lanjut, Lanjut, Pak. Pak. Lanjut. Lanjut, lanjut. Oke. Guru sebagai motivator, sebagai guru baru diangkat menjadi, ini sebetulnya jangan guru baru diangkat ya, sebagai guru yang akan diangkat aja ya, amin. Aminkan dong Bapak Ibu yang lagi berjuang. Guru sebagai Amin. Allah. Ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Oke, aminnya kita simpan lagi, nanti sebentar kita aminkan lagi. Guru sebagai motivator, sebagai guru baru diangkat jadi ASN, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi siswa yang kurang termotivasi? Nah, ini bisa diangkat Kayaknya Pak. tugas. Jawabannya kayaknya. Coba tulis di kolom komentar. C. Pak, Menjawab D, C, E. Sebagian besar C. kok S. motivasi, Pak, motivasi. Berarti kita ngasih motivasi. Motivasi. Jangan gitu juga konsep ini ya, konsep kata kuncinya ya. C kayaknya. Oke, jadi Pak. kita menganggap bahwa Bapak C. Ibu yang ada di Zoom ini sudah ASN. Bismillah. Apa yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru hebat ini dalam menghadapi siswa yang kurang termotivasi, entah termotivasi dalam pembelajaran atau datang ke sekolah, suka terlambat dan lain sebagainya. Ingat, kita buang beberapa opsi ya. Mengabaikan siswa yang kurang, tidak mungkin sih guru harus mengabaikan ya. Menyalahkan, tidak. Jangan pernah menyalahkan siswa, apalagi menyalahkan guru. C. Mencari cara untuk meningkatkan minat. Oke, kita simpan. Menghindari memberi tantangan kepada siswa yang kurang termotivasi. Ini jangan, ini perlu dong. Harus kita berikan tantangan. Jadi jangan kita hindari. Ini harus kita berikan. Kita harus beri tantangan kepada siswa yang kurang termotivasi agar mereka mau berusaha. Memperhatikan keadaan siswa agar mengetahui penyebab kurangnya motivasi. Kalau Bapak Ibu jawab C, ini terlambat. Ini sebetulnya ada di asesmen awal, di diagnostik. Bagaimana Bapak Ibu pada saat melakukan asesmen itu sudah mengetahui gaya belajar, motivasi siswa, dan lain sebagainya. Setelah itu baru Bapak Ibu mencari cara untuk meningkatkan minat dan motivasi. Ingat Bapak Ibu bahwa kita ada asesmen. Sebagai ASN, sebagai guru baru, maka ketika menghadapi siswa yang kurang termotivasi, maka kita harus cari cara bagaimana untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kalau di bagian E ini sebetulnya sudah kita lalui Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu di awal pembelajaran harus ada asesmen. Gimana? Boleh Bapak Ibu? Yang jawab E? Yang jawab E bisa terima? Karena Bisa ya? kalau E itu baru akan asesmen. Iya. Kalau E itu artinya Bapak Ibu ketika memilih E artinya Bapak Ibu terlambat. Bukan ranahnya lagi untuk mencari solusi tentang motivasi. Jadi memperhatikan keadaan siswa agar mengetahui penyebab. Sebetulnya posisinya Bapak Ibu ini sudah tahu penyebabnya itu seperti apa, tinggal kita cari cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kalau ini Bapak Ibu, kalau E ini, jadi kalau E ini, ketika pertanyaannya di sini bagaimana kita melakukan asesmen awal untuk melihat model cara belajar, motivasi siswa, itu bisa. Tapi di sini bagaimana kita menghadapi, artinya sudah kita lalui ya. Jadi yang paling tepat adalah mencari cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Oke Bapak Ibu, minum air dulu. Atau yang mau sholat, Belum azan, Pak. belum azan. Oke, Belum. kalau di bagian waktu Indonesia Barat mungkin sholat Isya ya, Iya Pak, baru azan. baru azan. Oke, ada pertanyaan? Nanti gini Bapak Ibu, jadi insya Allah ini bulan Oktober ya, sudah di akhir ya. Di November, pertengahan dari tanggal 15 November itu mohon untuk grupnya
Jadi Bapak Ibu di pertengahan, di mulai pertengahan November itu Bapak Ibu mohon grupnya itu dipantau karena di November itu kita sudah intens belajarnya ya. Belajar gratis itu loh Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi uh, gelombang satu, gelombang dua untuk mendaftar dan sebagainya ya. Maksudnya Bapak Ibu cukup sekali masuk grup saja. Ada kadang saya prihatin dengan grup dengan Bapak Ibu yang ketika ini kok usernya apa, ini kapan zoomnya. Padahal kalau memang kita benar-benar untuk belajar, artinya kita meskipun beberapa menit di dalam sehari kita pantau grup, biar kita tahu apa perkembangan di dalam grup, apakah ada belajar. Karena ke depan ada beberapa pemateri atau beberapa coach yang akan memberikan Bapak Ibu tips dan trik untuk belajar. Jadi biar kita sama-sama enak, ya kadang saya kalau lihat Bapak Ibu yang ketinggalan juga agak kurang enak. Biar kita sama-sama enak, mohon dipantau grupnya ya Bapak Ibu ya. Biar Baik, tidak Pak. ketinggalan. Bahkan di Baik. data saya itu masih ada di anggota grup yang khusus untuk guru itu belum ada user dan password. Ya, kasihan kan kalau tidak, karena di dalam Telegram tidak ada lagi kuis, yang ada di akun masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini tentang teori komunikasi. Di tahun 2023 itu ada tentang teori dasar komunikasi kisi-kisinya. Cepat banget Ibu Nia. Pak Agus, luar biasa. Ada yang jawab selain C? Saya mau menantang orang yang menjawab selain C. C, Pak. C. C, berarti harus kita ganti nih soalnya sebetulnya ya. Saya lupa kalau ini sudah dikasih di try out ya. Sorry. Nanti kita di pertemuan. Kalau Jumat dia Pak, jadi harus Jumat Sabtu sebetulnya ya, dia di dua pertemuan ya, dua kali ya. Nanti cuman karena kemarin itu ada Zoom dengan teman-teman PPG, jadi ya belum jadi. Kita tunda. Oke lagi, oke. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam mengembangkan kemitraan dan komunitas sekolah dan masyarakat? Ingat, Bapak Ibu, jadi pertanyaan soal SJT itu tidak hanya seputar yang ada di dalam Wiyata Mandala, tapi juga ingat kita ada masyarakat, kita ada komite sekolah, kita ada stakeholder lain yang bekerja sama. Meskipun di sekolah tidak ada, tetapi situational adjustment test harus kita ingat itu. Mengabaikan kita buang, membatasi kita buang, menjalankan program sekolah tanpa melibatkan komunitas juga kita buang, membentuk panitia komite sekolah kita simpan. Tentang membangun kemitraan dengan komunitas sekolah dan masyarakat. Komite sekolah itu harus kita libatkan tidak dalam segi anggaran, kemudian segi pembangunan, apakah harus kita libatkan Bapak Ibu? Tidak selalu, Pak. Nah, situasionalnya tidak, situasi yang ada tidak ya Pak. Tapi seharusnya selalu ya komite itu harus kita libatkan. Tetapi karena kata kunci dari pertanyaan di sini adalah kemitraan dengan, jadi ingat ya masyarakat, kalau komite sekolah terbatas. Kalau masyarakat berarti melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan kegiatan sekolah. Artinya harus kita libatkan juga masyarakat. Ingat Bapak Ibu, kadang kan yang terjadi di sekolah seperti kata Pak Agus tadi tidak selalu. Nah, meskipun sebetulnya bahkan dalam penentuan pengasahan anggaran belanja atau apa namanya itu komite sekolah itu harus kita libatkan. Jadi jangan sampai di sini ada pertanyaan tentang bagaimana kita akan melibatkan, bagaimana ketika Anda sebagai guru kemudian ditugaskan menjadi pengelola anggaran misalnya, apakah kita mengabaikan komite sekolah ini? Tentu tidak. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika ada pertanyaan yang bertukar seperti itu ya. Jadi jawabannya C, melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sekolah. Ingat, kadang
kalau kita suka sebel misalnya, kalau kita suka, enggak, di sekolah saya tidak selalu dilibatkan, hanya guru-guru tertentu yang dilibatkan. Biasanya seperti itu kan. Tidak, ini bukan jawabannya. Di sekolah itu biasa aja. Paling yang tahu anggarannya, yang tahu pembangunannya hanya bendahara, komite, kepala sekolah. Dan jangan deh ya. Itu biarkan kenyataannya, tetapi situasional yang harus kita lakukan, ya harus kita libatkan gitu. Oke, Bapak Ibu boleh. Lanjut aja Pak. Lanjut. Izin Pak. Habisin, jangan dong, nanti kita ke soal yang lain aja lagi ya. Jadi janganlah Pak, jadi dihabisin. yang benar itu Pak, C izin atau bertanya Pak. Pak? C. Yang benar C, maksud Oh, saya tadi komite sekolah tetap harus kita libatkan, tetapi kan pertanyaan di sini tidak ke komite sekolah, tetapi ke semua, maksudnya ke masyarakat. oh ya Pak, oke Pak. Izin Lanjut Yang Pak. harusnya bertanya. terjadi Pak ya, bukan yang berdasarkan kenyataan berarti Pak ya. Iya, jangan berdasarkan kenyataan. Kecuali misalnya di sini ada yang dipertanya, ada yang menanyakan, misalnya apakah komite sekolah harus kita libatkan dalam membangun kemitraan? Ya tentu jawabannya bisa 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 ke membentuk panitia komite sekolah. Itu harus ya. Tapi kan pertanyaannya bukan mengarah ke situ. Pertanyaannya bagaimana kita membangun komunitas sekolah dan masyarakat. Artinya masyarakat harus dilibatkan, mereka itu stakeholder. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Ibu Ervin. Pak, membedakan antara soal SJT dengan manajerial itu bagaimana Pak? Soal SJT itu pertanyaannya tentang guru. Nggak ada. Anda ditugaskan atau tidak ada pertanyaan misalnya gini. Anda melihat seorang teman yang rajin. Bagaimana tanggapan Anda? Bukan seperti itu ya. Jadi soal tentang guru. Jadi ada teori dasar komunikasi seperti ini. Kemudian ada mengembangkan motivasi siswa. Yang jelas dia tentang pembelajaran keseharian guru. Gitu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi situational adjustment test itu berisikan soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan pelamar nantinya diminta menjawab dengan pengalamannya saat menjadi guru. Ingat, ini keco ya. Jangan jawab sesuai dengan pengalaman, tetapi bagaimana kita menjawab sesuai dengan apa yang harusnya terjadi. Jadi nantinya akan menentukan apakah peserta didik memang memiliki kompeten sebagai guru. Jadi kalau ada soal dan SJT itu tidak sampai D, tapi sampai E. Kalau sampai E, ya, oke, supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya, kalau ketika mengerjakan soal, tapi kan biasa ada urutannya ya, SJT dulu, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau sampai E opsinya berarti itu situational adjustment test. Kalau hanya sampai D, itu artinya manajerial, kalau bukan manajerial itu adalah sosiokultural, kalau tidak itu wawancara. Oke ya? Iya Pak, berarti Pak di soal SJT ini kita diajarkan menjadi guru yang profesional dan baik Pak ya Pak? Betul, sangat betul. Jadi gini, kadang kan kita seperti ini kan, seperti ini. Kadang kan kita melihat situasi yang terjadi yang benar-benar kita lihat secara kasat mata, kita lihat di keseharian kita. Ini tidak dilibatkan gitu. Jangan ya, kita harus memang memberi artinya bahwa benar-benar di sekolah itu di kita sebagai guru menerapkan bahwa bagaimana profesional kita sebagai guru. Jangan baper ya Pak. Jadi gitu. Baper apa nih? Maksudnya Kenapa? jawab semuanya itu jangan baper. Betul. Jangan baper. Jadi jangan ketika ada situasi yang terjadi di sekolah padahal itu bukan jawabannya, ya kita harus tetap memilih yang benar-benar harus terjadi gitu. Karena nantinya ada soal yang mengecoh. Sebagai guru Anda melihat siswa yang nakal misalnya. Ya jangan sampai karena kita keburu waktu panik jadi marahin aja gitu. Jangan ya. Betulnya gampang SJT-nya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Jangan dihabiskan ya, ini sudah rapat.
Kita sampai di 19.30, 1 jam. Materi sesuatu tentang disiplin ilmu yang relevan. Oke. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlakuan dalam menjalankan ini sudah sama sebetulnya. Kita ganti ya. Sorry, ada yang sudah jawab. Kita ganti. Kita ganti lagi. Itu sudah sering diberikan di. Sebagai guru Anda dituntut itu ya. Sebagai guru Anda dituntut untuk mengembangkan potensi dan profesional. Anda berada di lingkungan sekolah yang kurang peka terhadap pengembangan profesi. Nah, ini yang terjadi di sekolah nih. Anda ada di sekolah bahwa situasinya kurang peka terhadap pengembangan profesinya Bapak Ibu. Menurut Anda sebagai guru apa yang dimaksud dengan refleksi diri dalam konteks pengembangan profesional seorang guru? Refleksi diri, lagi-lagi refleksi. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Ayo, kira-kira jawaban yang benar apa? B. Mengevaluasi kinerja siswa secara berkala. Siswa jangan dievaluasi kinerjanya, tetapi cara B, belajar. Pak. Karena refleksi diri, berhubungan dengan refleksi diri, Pak. Merenungkan dan mengevaluasi praktik mengajar sendiri. Tunggu, Dek. Kita simpan. Itu masih. Menyusun rencana pembelajaran secara rinci. Boleh. Membandingkan hasil belajar siswa dengan sekolah lain. Jangan. Tunggu dulu. Mengevaluasi praktik mengajar semua guru dan siswa. Lagi. Ente siapa? Ente kan guru, bukan kepala sekolah. Nah, itu kita buang. Yang paling tepat adalah B. Bagaimana kita mengevaluasi praktik pengajaran sendiri. Nanti dari hasil ini kita adakan refleksi dan umpan balik terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tunggu, Nek, ya. Berarti jawabannya Ibu Elisa. Berarti jawabannya adalah B. B. Bagaimana kita mengevaluasi praktek mengajar sendiri? Setelah dievaluasi, ini akan kita refleksi, kita berikan umpan balik. Kita minta umpan balik ke rekan sejawat. Jadi gitu. Meskipun Bapak Ibu, meskipun dalam keseharian kita lakukan tidak ada refleksi yang pernah kita lakukan, tidak ada umpan balik. Kadang kita gengsi terhadap rekan sejawat. Benar tidak? Benar ya. Jadi kadang kita malu gitu. Tapi kalau guru penggerak saya yakin sudah bisa. Mereka sudah bergerak sampai ke situ. Ya, bukan berarti kita yang bukan guru penggerak diam-diam wae, tidak. Nanti kita akan berusaha ke depannya nanti. Kita akan usaha ASN dulu ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita itu terwujud dulu di tahun 2024 di tengah Amin. di tengah gempurnya banyak yang tidak bisa mendaftar, banyak yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti. Ya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung di gelombang 1. Saya kadang kalau melihat VT-VT tentang, makanya saya sudah jarang buat VT ya. Kadang kalau melihat komentar Bapak Ibu, Pak ini saya gimana tidak bisa ikut, katanya tidak memenuhi syarat. Ya, toh kalau saya yang Menteri Pendidikan saya angkat. Gitu. Tapi kan saya sama dengan Bapak Ibu juga. Oke, sudah Bapak Ibu? Amin. Tahun depan ya, Pak. C, Pak. C jawabannya. Oke, keberagaman siswa Bapak Ibu, Oke, ini ya pendidikan inklusif, perundungan, kemudian siswa berkebutuhan khusus itu banyak keluar ya. Ini bisa kita ambil, ini bisa. Terbuang. Oke, kenapa C? Bapak Ibu menggunakan satu pendekatan pengajaran yang sama untuk siswa. Mohon Ibu Cici. Ibu Cici di unmute ya, kasihan yang lain. Menggunakan satu pendekatan pengajaran yang sama untuk semua siswa. Apakah guru harus menggunakan satu pendekatan?
Tidak salah karena Tidak. pada level Tidak, kemampuan. guru harus ada asesmen diagnostik atau asesmen awal yang kemudian kita pisah-pisahkan cara belajarnya dan pendekatannya ya. Harus diingat itu ya. Ingat asesmennya, hasil asesmennya kemudian kita pisah. Mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. Guru itu, Bapak Ibu, tidak boleh memilih kasih, tidak boleh memilah dan memilih. Kita bukan menyeleksi ya, ingat jangan menyeleksi siswa. Ini pintar, dia bersih, dia ganteng, dia anak pejabat. Si B ini dia tidak rapi. Itu seharusnya menjadi tugas kita bagaimana supaya memberi motivasi, kita menghargai dan kita memberikan penguatan kepada siswa itu. Kemudian yang bagian D, memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik ini ada pada waktu-waktu tertentu ketika Bapak Ibu dalam pengajaran atau pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita harus mengakui. C. Kita harus mengakui dan kita harus menghargai bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana latar belakang siswa. Entah dia dari siswa berkebutuhan khusus, dia dari suku mana, agama mana, budaya mana, harus kita hargai. Kita boleh ini, tapi ini bukan pada waktu yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Jadi ini bukan pada waktu yang tepat. Bagian D ini bukan pada waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu, kita bukan pada waktu yang tepat. Ini bukan pada proses. Jadi kita harus tetap menghargai, mengakui, harus kita akui ya. Jadi harus kita akui bahwa latar belakang dan kebutuhan siswa itu yang beragam itu harus kita akui, kita hargai sebagai guru ya. Jangan kita menjadi guru yang klasik seperti dulu ya. Banyak kita harus sekarang ini perundungan siswa berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif dan lain sebagainya itu harus kita hargai itu. Jadi kadang ada sekolah yang bukan sekolah berkebutuhan khusus tapi ada siswa yang berkebutuhan khusus dan itu harus kita hargai. Jawabannya C. Jadi jawabannya adalah C. Cukup apa lanjut lagi? Lanjut, Pak. Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Cukup aja. Lanjut, Iya. Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Bagaimana dengan PPG-nya Bapak Ibu yang sudah mau PPG, yang sudah PPG maksudnya? Aman? Aman, Pak. Aman. Video. Loading 2 menunggu pengumuman, Pak. Semoga nggak retaker. Amin, saya juga menunggu itu loh Bu. Insya Allah ya. Jadi selama video kita bisa diakses, selama studi kasus kita bisa dibuka, insya Allah aman. Untuk piloting 3, ya perhatikan rubrik penilaian. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu, misalnya guru kelas menggunakan hiasan, bukan hiasan siswa. Itu udah ada. Kalau di anggota grup itu tentu sudah dibagikan rubrik-rubrik yang akan dinilai oleh tim penilai OKIN. Oke, dijawab untuk soal nomor selanjutnya ini, yang nomor yang ada di layar Bapak Ibu. C, D, C, D. Oke ya. Guru harus menanamkan prinsip pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Sebagai guru, prinsip-prinsip pembelajaran harus dibangun dengan baik antara guru dan siswa. Sebagai guru harus menilai kinerja pembelajaran yang baik dalam pembelajaran di kelas. Kita harus melihat ya, evaluasi namanya. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan prinsip pembelajaran? Ini kita ambil mengkritik siswa secara terbuka di depan temannya, jangan ya. Selalu berbicara aktif dengan siswa ketika di kelas kita ambil. Mendengarkan dengan aktif
memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, kadang kalau misalnya sebagai guru nih, ada siswa yang diskusi. Kadang kita memilih untuk netral. Kita tidak memilih salah satu kelompok misalnya. Itu salah ya. Jadi kemudian kita mengkritik siswa juga salah ya. Jangan mengkritik, tapi kita berikan masukan, kita berikan motivasi, kita berikan pemahaman kepada mereka. Memberikan instruksi yang terperinci tanpa memberikan kesempatan juga jangan. Siswa itu harus kita berikan kesempatan. Di dalam video UKIN saja, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya hanya 1-2 orang, itu Bapak Ibu nilainya di bawah dari 5 loh. Apalagi kalau kita tidak memberikan kesempatan sama sekali gitu. Jadi minimal kalau kita memberikan, oke anak-anak ada pertanyaan, nah ini video UKIN-nya ya. Ya minimal ada 3, 4, 5 orang yang Bapak Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Kecuali sudah tidak ada yang mau mengangkat tangan untuk menjawab atau bertanya. Yang paling tepat bahwa kita dengarkan mereka, mendengarkan dengan aktif, kita berikan umpan balik yang umpan balik yang baik, umpan balik yang positif, yang konstruktif. Ya tentunya semua positif. Jadi harus yang positif ya. Pensil saya habis. Jadi gitu. Jadi jawabannya adalah C. Ada yang jawab lain Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Lanjut, apa ada pertanyaan? Coba silakan bertanya Bapak Ibu. Udah berapa nomor nih? 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, apakah file soalnya ini dibagikan di grup? Cukup, Akan Pak. dibagikan ya. Tenang. Kasih, Pak. Oke. Bentar, Bapak Ibu ada lagi ribut di saya. Sambil bahas-bahas yang di luar topik boleh nggak Pak? Kita ganti soalnya ya. Itu soal kok jawabannya tebal ya. Kelihatan. Oke. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik, yang berpusat pada peserta didik itu ya. Maaf. Guru cenderung, ini soal yang juga keluar di tahun 2023. Memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai kompetensi awal peserta didik. Oke, kita simpan. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan. Oke, kita okekan aja gitu. Memberikan pembelajaran mulai dari tahapan kompetensi yang paling rendah, ini ada sambungannya, sampai pada kompetensi yang paling tinggi, atau tingkat kompetensi yang rendah ke yang tinggi. Menetapkan target pencapaian kompetensi yang sama untuk semua peserta didik. Nah, ini soal 2023 ya, jadi opsinya hampir semua benar. Menyesuaikan waktu dan kompetensi yang ada, kita eliminasi aja E-nya. Memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai kompetensi awal peserta didik itu masuk? Tidak. Ketika kita melakukan perencanaan pembelajaran, yang harus kita lihat tentu apa? Memberikan pembelajaran mulai dari tahapan kompetensi yang paling rendah ke kompetensi yang paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Kenapa bukan pada kompetensi awal peserta didik? Lagi-lagi kompetensi awal peserta didik itu pada awal semester, masuk awal semester itu harus sudah kita tahu bagaimana asesmen diagnostik yang Bapak Ibu lakukan. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan.
Ada tidak kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan? Jangan ya. Kalau kita harus mengatur siswa sesuai dengan tingkat pengetahuannya, oke. Tapi pertanyaan bukan ke situ. Pertanyaannya bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik, berpusat pada peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Jawab paling cepat adalah C. Kalau A ini nanti ada soal tentang pertanyaan tentang asesmen atau hasil belajar. Kalau B ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan, ya ini bisa saja, tapi ini tidak direncanakan dalam proses pembelajaran. Siswa di SMA itu bebas memilih. Dia mau milih IPA, mau milih fisika, mau milih biologi, tidak memilih geografi, itu bisa. Kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan kepada siswa SMA misalnya. Jadi ini kan memberikan kebebasan kepada peserta didik. Jadi siswa SMA itu dia bisa memilih geografi, bisa memilih sejarah, tapi tidak mau memilih fisika bisa, atau dia memilih fisika, kimia, tetapi tidak memilih biologi, itu bisa. Jadi ada mapel-mapel tertentu yang diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih. Tapi ini bukan terkait itu, tapi ini terkait dengan perencanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi jawabannya adalah C. Memberikan pembelajaran mulai dari tahapan kompetensi yang paling rendah. Ingat Bapak Ibu, ketika kita merancang pembelajaran tentu dari C1, C2, C3, ya kan? Dari bagaimana dia bisa mendefinisikan sampai pada menerapkan. Jadi dari kompetensi yang paling rendah. Diingat taksonomi Bloomnya, diingat, atau apa namanya? Ya Bapak Ibu yang paling hafal dengan itu. Yang jelas harus kita ingat bahwa dengan kompetensi atau tahapan kompetensi yang paling rendah. Oke? Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Waktunya udah Pak, selesai kapan kita sebetulnya. berawal yang baru lagi, Pak? Aduh, Ibu itu tryout, Ibu itu ada di user dan passwordnya ada di apa namanya? Ada di akunnya Ibu itu. Ibu udah buka-buka ya? Belum? Pak, ngomong saya belum. Tidak apa Bu, saya orang timur sama dengan Ibu. Kita harus tetap menghargai. Ibu sudah punya akun tryout belum? Sudah, Pak. Maksudnya saya sudah kerja yang lain semua. Maksudnya dari layout 1 sampai 4 saya sudah kerja. Kuisnya juga udah? Sudah. Udah, rajin kali Ibu, luar biasa. Udah saya kirim itu jawabannya di room pembahasan itu Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, bisa dipelajari Bu ya. Ibu Sulasi dari mana Bu? Salam kenal. Dari Rote. Udah saya duga Ibu. Semoga lulus Bu ya, sehat selalu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Maaf Bu ya, maaf. Biasalah. Indonesia ini kan berbeda-beda, tapi satu logat kita. Kalau saya juga menggunakan logat dia di sini, pasti Bapak Ibu akan kelabakan lebih parah dari saya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Reski lagi, silakan Pak Reski. Pak Reski apa Ibu nih? Ibu Reski Anugrah Putri, Ibu ya? Ini out of the topic sih Pak. Cuma mau tanya, untuk pengumuman nanti diumumkan nggak berapa saingannya? Tergantung daerah itu Bu. Oh iya. Nah, gini Bu ya. Jadi terkait dengan saingan Bapak Ibu, jangan dipikirkan. Kita harus berusaha belajar bagaimana kita memperoleh nilai. Jadi kita harus belajar bagaimana kita memperoleh nilai setinggi-tingginya, nilai terbaik. Terkait dengan saingan ada berapa, ya insya Allah tahun ini Allah akan berpihak kepada kita semua, Bapak Ibu ya. Semoga lulus, pokoknya insya Allah anggota grup semoga tahun ini menjadi ASN dapat NIP.
terkait dengan paruh Amin. waktu, penuh Amin. waktu, ya nanti kita Amin. tunggu. Nanti kalau tahu Hmm. saingannya malah overthinking ya, Pak. Betul, karena kalau saya gini Bapak Ibu, ketika saya mengikuti sesuatu lomba misalnya, saya tidak perlu mencari tahu. Jangan sampai saingan kita orang yang kita kenal, kemudian orang yang kita kenal itu menurut kita, menurut Bapak Ibu dia adalah orang yang mampu untuk mengalahkan kita. Sehingga kita sudah demam duluan gitu. Jangan dong, jangan demam ya. Iya, betul, betul, betul. Ya penasaran Pak, soalnya kemungkinan saingan saya sedikit. Jadi kan kalau kurang dari formasi aman gitu. Aman, Bu. Berdoa aja, semoga formasinya banyak. Ya, sisa-sisa ya, Pak. Iya, semoga kalau di daerah saya tuh justru lebih enak Bapak Ibu. Mereka diundang. Jadi misalnya ada guru yang bisa ngajar di yang linear dengan guru kelas. Diarahkan, Bapak jangan ambil formasi di sini ya. Bapak jangan ambil formasi di sini ya, tapi Bapak ambil formasi di mapel ini. Karena mapel yang ada di sini itu dikhususkan untuk A, B, C, D, si A, si B, si C. Jadi ditata dengan baik. Sehingga mereka sekarang sudah tidak khawatir karena dibagi-bagi. Iya, betul. Misalnya Beda-beda ya, Pak ya, berarti ya. Iya, beda itu tergantung pengaturannya tiap daerah. Enak lah tempat Bapak kalau kayak gitu. Di sini kok belum resume gelisah, sudah resume tambah gelisah. Yang penting intinya bisa resume. Jadi yang tahap 1, yang gelombang 1, yang pertama harus kita bersyukur bahwa masuk di gelombang 1. Karena kalau kita menengok ke bawah, itu banyak teman-teman kita, banyak Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di gelombang 2, termasuk juga yang ada di Zoom ini. Kita harus tetap bersyukur itu. Nah itu ada Pak Julian juga gelombang 2. Kita harus tetap bersyukur Bapak Ibu, karena artinya Bapak Ibu ada di gelombang pertama. Iya, Mas Ngadi, ada pertanyaan nih. Iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama dan asalnya Pak ya? Biar iya, nama saya Hendra Latif dari Sulawesi Utara, Kabupaten Pulau Mongondo Selatan. Masya Allah. Tetangga ini Pak. Oke, silakan. Iya, terkait dengan Petika Guru ini, yang saya tanyakan itu Pak, kalau pengalaman Bapak Ngadi terkait dengan pengolahan nilai, apakah diolah oleh BKPSDM atau memang dari pusat Pak? BKPSDM menunggu hasil. Jadi BKPSDM tinggal menunggu hasil, pengolahannya pusat. Apalagi kan guru tidak ada SJT, langsung CAT, itu nanti pengolahannya pusat. Pusat, kemudian hasilnya dikirim ke BKD atau BKPSDM di wilayah masing-masing. Iya Pak, baru yang berikut terkait dengan Serdik. Ketika saya melakukan pendaftaran sebelum resume itu kan, kalau pengalaman 2023 itu ada tempat atau file yang diupload, yang di Serdik. Nah, untuk 2024 ini untuk tempat atau filenya itu di SSCASN itu tidak ada. Cuman Serdiknya sudah terbaca. Itu bagaimana Pak? Apakah bisa dapat afirmasi atau gimana? Serdik memang tidak ada tempat untuk upload. Serdik secara otomatis terbaca. Secara otomatis. Yang piloting 1 itu sangat bersyukur. Piloting 1 terbaca loh. Karena memang ada afirmasi 100%. Pokoknya insya Allah mau lulus Pak Hendra. Insya Allah, torang baku Birman kuat. biar baku Birman kalau bukan anak DPP. Siap Pak Hendra. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga orang semua, saya dan peserta Zoom hari ini insya Allah tetap sehat dan insya Allah bisa lulus. Amin. Insya Allah, amin. Amin Allah. Amin. Jadi yang udah sama-sama Pak Hendra.
maaf Pak, saya tadi menyela, saya jadi penasaran. Jadi kalau untuk yang non AS, apa namanya urutan urutan seleksi urutannya itu masih tetap yang sesuai yang di-share itu nggak Pak? Yang misalnya kemarin kan P1 2021, kemudian THK 2. Yang dapat Jadi ya THK. meskipun mereka yang sudah dapat afirmasi 100% itu sesuai prioritas gitu ya Pak? Ya, jadi sesuai dengan Permen Pan RB ya. Jadi P1 meskipun nilai P1 di tahun 2021 ini hanya 100 berapa ya yang lulus passing grade 200-an ya. 300-an. 300 misalnya THK 2 dapat THK 2 kan ujian, THK 2 dapat 450 ya tetap yang ini dulu. Jadi begini aja Bapak Ibu, kita hitung-hitungannya. Jadi ketika guru kelas di Kabupaten A misalnya yang mau diterima ada 20, seluruhnya 20 dan P1 guru kelas itu ada 10, maka sisa 10 yang nantinya akan diperjuangkan oleh THK 2. Di THK 2 misalnya guru kelas ada 5, berarti sisa berapa tadi? Sisa 5. 5 ini diperjuangkan lagi oleh guru database BKN. Gitu. Jadi gitu. Jadi jadi jangan membandingkan nilai kita sebagai database BKN dengan nilai THK 2. Karena THK 2 dulu akan diberikan penempatan atau formasi baru Bapak Ibu yang database BKN. Gitu. Pak, berarti ketika ada kalau di daerahnya nggak ada THK 2, aman lah database BKN ya kan Pak? Aman. Jadi daerah yang tidak ada lagi P1, daerah yang tidak ada lagi THK 2, maka pemberian formasi langsung ke database BKN. Dan ada kemungkinan untuk teman-teman gelombang 2 itu masih punya kesempatan untuk mendapat formasi. Iya Pak, di kabupaten saya P1 sama THK 2-nya sudah nggak ada Pak. Cuman formasi Aman. untuk guru kelasnya cuma 49 orang untuk tahun ini. Semangat Ibu. Iya Bu. Masih untung di kabupatennya Ibu. Kalau di saya hanya 6. Ya Allah. Iya, Bolang Mengulu Selatan tinggal sedikit formasi tahun ini. Iya, Berarti tempat saya tuh banyak ya. Kalau saya malah cuma 1, Pak. Nah, apalagi Bu Yeyen. Jadi bismillah Bapak Ibu, insya Allah dengan adanya menteri baru, pimpinan baru, ada kebijakan baru. Ya, meskipun di dalam hatinya kita masih ya gitu. Amin, Ya. puji Tuhan itu Pokoknya lagi kita masuk. belajar dulu, berusaha dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu Yeyen. Jadi kan di saya tuh cuma ada 1 nih formasi. Saya kan kebetulan PAI ya. Nah, karena saya belum ke database, jadi saya tuh di gelombang 2. Kira-kira kalau misalnya udah habis tuh, udah ada misalnya kan dari segi tingkatan yang prioritas, terus kategori 2 dan yang database udah terisi, kira-kira di gelombang 2 saya masih bisa daftar nggak tuh Pak di formasi itu? Atau misalnya saya dialihkan ke teknis atau gimana? Kita tunggu ya Bu ya. Jadi memang agak susah kalau menjawab itu. Kalau pasis yang ada di TikTok mungkin langsung dijawab tuh. Tapi kalau saya lagi tidak mau menjawab itu ya. Maksudnya kita tunggu di tanggal 17 November seperti apa mekanisme untuk gelombang 2. Jadi gitu. Jadi ya pokoknya apapun nantinya takdir di tahun 2024 kita jangan berburuk sangka, apalagi berburuk sangka kepada Tuhan. Jangan. Pokoknya kita usaha ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, kita ke soal terakhir ya. Sebelum kita tanya jawab lagi. Ada yang bisa menjawab? D, Pak. D ya? D. Saat guru diwajibkan memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan harus mengumumkan hasilnya. Ini kalau di tryout, soal ini panjang ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingat, ini panjang sekali kalau di tryout. Pendapat Anda?
Bagus, karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. Bagus. Bagus, karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. Kurang setuju, karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. Di sini tidak disebutkan Bapak Ibu kita menggunakan PBL, PJBL atau berdiferensiasi dan lain sebagainya. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. Ini kita tidak setuju juga kita tidak setuju hasil cukup menjadi acuan administrasi guru saja. Ini yang terjadi di kita kan? Ini situasi yang terjadi di kita. Tetapi yang Betul. seharusnya terjadi, betul kan? Yang seharusnya terjadi itu apa? Yang seharusnya terjadi maka guru itu harus sebelum kita bahkan dalam pembukaan dalam memulai pembelajaran itu kita harus menyampaikan rubrik penilaiannya itu apa saja. Harus sampaikan ke siswa apa-apa yang harus dinilai, kita sampaikan ke siswa penilaian seperti ini. Itu harus disampaikan. Maka opsi-opsi lain harus kita buang, apalagi yang bagus-bagus ini, yang ada kata setuju, tidak ya. Jadi guru itu harus sebelum membuat kurang setuju itu, kenapa dia di sini kurang setuju? Jadi kita harus menilai sebelum menilai guru jadi guru itu sebelum menilai harus membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. Jangan tiba-tiba kita datang di kelas anak-anak kita ujian serak, atau dalam proses pembelajaran kita membuka, kita menutup dengan kesimpulan, kita evaluasi. Atau pada kegiatan inti kita evaluasi pembelajaran tanpa kita beritahu ke anak-anak di awal pembelajaran. Ya, bisa kan di awal pembelajaran, anak-anak adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1, siswa dapat, 2, siswa dapat, dan model yang akan kita gunakan misalnya kita menggunakan model PBL. Harus disampaikan juga, adapun yang akan dinilai, yang akan Bapak nilai atau akan saya nilai atau Ibu nilai, bla bla bla. Maka dengan soal seperti ini kita harus kurang setuju, karena sebelum menilai guru itu Bapak Ibu kita harus sebelum menilai itu guru harus membuat rubrik penilaian agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria yang kita buat gitu. Jadi jawabannya C. Kalau kita menggunakan proyek dan produk itu betul, tetapi di sini tidak disebutkan, di dalam pertanyaannya tidak disebutkan kita menggunakan PBL, PJBL misalnya, atau kita tidak menggunakan berdiferensiasi, ada kontennya, tidak setuju, hasilnya cukup menjadi acuan administrasi. Ini bisa jadi ada guru yang tidak membaca secara saksama, akan dijawab aja, ya udah biasakan selama ini ya, penting administrasinya lengkap, daftar hadirnya akan diperiksa oleh kepala sekolah, daftar nilainya lengkap, sudah bismillah. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memilih jawaban yang memang benar-benar bahwa itu yang harus kita lakukan, bukan itu yang pernah kita lakukan. Itu situational adjustment test harus sugesti itu harus ditanamkan ketika menjawab soal. Kita harus menjawab, saya harus menjawab soal yang harusnya terjadi, bukan yang sering terjadi yang saya lakukan. Artinya penilaian praktik terhadap siswa itu harus kita umumkan hasilnya, oke, tetapi harus ada rubrik penilaian. Bahkan rubrik ini Bapak Ibu harus kita sampaikan ke siswa juga. Anak-anak, penilaiannya A, B, C, D. Yang akan nilai pertama A misalnya, yang akan nilai kedua ini, kita disampaikan. Oke ya, bisa ya Bapak Ibu ya, rata-rata sudah menjawab benar. D jawabannya. Oke, sudah 2 jam kita Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau curhat, PPG-nya seperti apa? Oke Pak, saya mau curhat Pak. Oke, silakan Pak. Saya akan terima curhatan. Tidak apa-apa. Kita di sini bersaudara, kita berteman, kita senasib, harus kita saling berbagi. Ini Pak, kok ini gini Pak, PAI kok nggak ada sertifikasi ya Pak? Padahal sudah tua-tua, nggak ada sertifikasi, kasihan Pak. PAI, maksudnya PAI tidak ada sertifikasi gimana?
Maksudnya tidak dipanggil-panggil gitu Pak. Padahal di sini sudah. Ah, Pak Kemenak. oke, istri saya lagi kuliah batch 2 ya. Saya juga jadi pusing ini karena tugas-tugas PAI Daljab batch 2 ini sangat. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut pretest, pasti sudah ya, banyak Bapak Ibu yang sudah ikut pretest. Jadi pembiayaan PAI itu, jadi gini, Bapak Ibu ke Kemenak, jadi GPAI yang ada di daerah sama-sama ke Kemenak, tanya ini prosesnya gimana. Jadi nanti Kemenak akan menyurati dinas karena posisinya Bapak Ibu ini berada di antara dua sujud. Maksudnya, maksudnya di lain sisi Bapak Ibu harus mengabdi juga ke dinas pendidikan dan Bapak Ibu ada di bawah naungan Kemenak. Jadi pembiayaan PPG Kemenak ini yang melakukan adalah APBD-nya dinas, tetapi penyelenggaranya adalah Kemenak. Nah, kemarin itu istri saya terkendala anggaran. Setelah ditanya, ternyata tidak ada anggaran daerah, silakan menggunakan anggaran pribadi dengan catatan kerjasama dengan Basnas, atau mungkin pembayarannya ditransfer langsung ke LPTK. Yang penting ada rekomendasi dulu dari Dinas Pendidikan untuk Bapak Ibu mengikuti PPG Daljab PAI. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu, Pak Rahman, ada di dinas dan di Kemenak. Jadi langsung ke Kemenak bagian Pendis, tanya di situ. Istri saya itu lulus 2023 pretestnya. Alhamdulillah sekarang batch 2. Lagi kuliah. Pak Purhaben sudah lulus pretest tidak? Di sini loh Pak, sudah rata-rata yang sudah diangkat jadi ASN itu kan sudah agak lama Pak, sudah agak tua. Kemudian datang ke Kemenak. Ternyata ya katanya nggak ada biayanya Pak. Memang nggak ada. Nah, itu dia. Kalau tidak ada biaya gini Pak. Jadi mending bayar saja, itu hanya sekitar 5 jutaan. Misalnya insya Allah terangkat jadi ASN P3K, ada rezeki lebih, bayar aja Pak. Itu tidak masalah. Jadi kalau bayar langsung komunikasi dengan Kemenak dan LPTK, nggak usah libatkan dinas saja. Dinas ini sungguh terlalu anggaran 20% anggaran pendidikan, masa sih tidak ada untuk PPG PAI gitu. Kalau di daerah saya itu ada, di Bolang, Mangunkusumo Selatan juga Pak Hendra Latif tadi itu ada. Rata-rata masih ada. PAI, ya, anggaran dari dinas masih ada. Nah, tapi nggak tahu dari daerah-daerah lain. Yang jelas Bapak Ibu, PAI itu sangat mudah justru, sangat mudah terpanggil ketika Bapak Ibu akan aktif mencari informasi. Kalau bayar itu ini udah loh, Pak. Bahkan lulus nggak Pak? Rata-rata kumpul yang sudah diangkat itu Pak. Terus di SD itu Pak, SDN. Terus kemudian kumpul yang PAI, terus datang ke Kemenang. Pengen daftar sendiri gitu Pak. Kalau misalkan nggak menyediakan kayak PPG dalam jabatan, pengen daftar yang di luar jabatan gitu Pak. Tetap aja nggak disetujui. Tidak bisa, dia harus daftar Daljab karena sudah siaga. Ya masalahnya Nanti, sampai sekarang nggak ada apa-apa Pak. 2024 nanti komunikasi lagi. Komunikasi dengan Kemenaknya. Kalau di Rote tidak ada Pak, tidak ada yang jadi gitu Bapak Ibu ya, yang PAI sabar ya, nanti cobalah banyak komunikasi dengan petinggi-petinggi gitu. Karena saya juga kemarin langsung ke dinas sama istri itu, jadi mereka ada 5 orang yang kemudian sudah direkomendasikan oleh dinas, tetapi ternyata yang 3 orang duluan di batch 1, istri saya di batch 2 dan temannya itu tidak dianggarkan lagi katanya, padahal rekomendasi yang masuk di Kanwil itu di Kemenak itu 5, sehingga apakah solusinya harus bayar secara pribadi sebetulnya sudah siap, tetapi ternyata dinas masih bisa menganggarkan. Kalau pengalaman saya kemarin tahun 2022 Pak Ngadi itu terkait dengan pembayaran itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ngadi tadi. Ada koordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Karena yang bayar PPG kemarin itu dinas pendidikan.
Nah, ada juga yang dari daerah kayak masih di Sulawesi Utara, seperti di Talaut, Sangihe, itu mereka bayar sendiri. Nanti bayar sendiri, bisa kerja sama dengan Basnas. Jadi Basnas uang pribadi itu ditransfer ke rekeningnya Basnas, Basnas yang bayar ke LPTK, atau bisa juga langsung datang ke kampus LPTK. Ya, betul itu, betul. Yang penting alurnya dari Kemenak dulu kan, dia lewat Siaga, Pendis, apa namanya, Siaga. Begitu Pak Purnaman, insya Allah ke depan ada solusi untuk dengan adanya menteri baru. Amin, amin, amin. Insya Allah. Iya, menteri agama baru kan? Oke Pak, baru. Baru insya Allah. Menteri Ya pendidikan juga. mudah-mudahan karena punya dua bapak. Ya sama-sama kurang tanggung jawab. Mudah-mudahan dengan adanya, siapa tahu apalagi menteri pendidikan dari pendidikan menengah itu, dari pendidikan dasar dan menengah kan dari orang ya yang lebih paham terkait dengan keagamaan ya, mungkin dia dari Muhammadiyah, siapa tahu bisa ditolong, bisa ada terobosan baru. Amin, 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 amin. Biasa sama-sama. Kalau di sini justru yang PAI akan terakomodir. Tergantung daerah juga sih sebetulnya. Banyak daerah yang pelit. Pak, tanya. Ya. Itu terkait yang PPG piloting 3, apakah besok nilainya bisa terakomodir Pak yang seperti itu? Yang piloting 3. PPG piloting 3, bentar. Kenapa nilainya terbaca di ini ya, terbaca di P3K ya? Di P3K maksudnya. Sepertinya 3 ya, tapi insya Allah bisa. Insya Allah Bu, berdoa. Nilainya kan Desember kan yang itu, insya Allah kan udah lulus ya. Siapa tahu ya Pak. Kalau piloting 2 masih ada kemungkinan besar. Kalau piloting 1 kan sudah aman. Aman. Piloting 2 masih ada kemungkinan besar. Piloting 3 ini masih kita tunggu gitu ya. Yang namanya sistem kan Bapak Ibu sudah resume ya. Bahkan ada yang piloting 1 sudah resume itu tidak terbaca serdiknya. Gitu ya Pak. Terus jadi Bapak Ibu yang piloting 1 yang pas resume katanya terbaca ya? Bisa? Bisa, kayaknya terbaca Pak. Ya, berarti dianggap lulus. Makanya sebetulnya PPG piloting itu ketika kita semua mengikuti tahapan, tidak video bisa dibuka, studi kasus tersimpan, ya katanya lulus gitu. Tapi kita tidak tahu ya. Semoga. Terus tanya lagi Pak, itu emang benar Pak? Yang gelombang 1 bisa aja di TMS kan, kalau tidak benar ataupun apa, kok malah semakin takut itu loh. Harusnya BKPSDM harus bijak ya. Ini P3K, guru-guru sudah atau Bapak Ibu honorer sudah lama, dan kenapa harus di TMS kan kalau ada kesalahan-kesalahan. Sebab pemeriksaan atau verifikasi berkas itu bukan di pusat tapi di daerah masing-masing. Jadi kalau ada kesalahan ya baiknya, kalau saya yang jadi tim verifikator baiknya diundang dan diminta diganti dan lain sebagainya. Tapi kan ya ini saya yakin bakalan ada surat dari bukan Kemdikbud lagi ya, dari Kementerian Pendidikan, bahkan ada surat edaran bahwa di mana semua guru harus diluluskan administrasinya. Tahun lalu kan seperti itu, yang TMS itu ada surat dari dinas, meskipun surat itu ketika saya upload di TikTok itu di take down dan ada beberapa oknum yang marah gitu. Padahal ada surat di mana yang TMS yang belum genap 2 tahun tapi dia sudah bisa mengunci di P3 itu silakan diluluskan administrasinya, jangan ditahan meskipun ada kesalahan. Ya, kita kembali lagi ke daerah. Sekarang Pak, izin Pak, di sekolah saya kan guru honornya yang database BKN itu semua sudah masuk di piloting 3. Cuma saya aja yang belum Pak di sekolah saya. Jadi pada saat nanti seleksi Pak, seandainya gitu kan nilai mereka itu di bawah saya atau kemungkinan di atas saya lah gitu. Jadi
prediksinya lah di bawah saya. Jadi apakah nilainya itu apakah prioritasnya itu mereka dulu atau saya gitu Pak? Seandainya gitu. Kalau sama-sama database BKN tetap sama Bu, tidak ada prioritas. Jadi dia sama setara. Kecuali kalau mereka misalnya punya verdik sudah terbaca, ya mereka dapat afirmasi nilai 100% di kompetensi teknis atau SJT-nya. Mereka semua benar, dianggap semua benar. Tapi mereka sudah piloting 3 ini Pak. Apa ada kemungkinan terbaca itu Pak? Sabar Bu. Kemungkinan besar tidak. Oh, iya Pak. Udah gitu kan Pak, kami kan guru kelas 180. Memang sih formasinya banyak, 400-an lebih. Tapi guru kelas 180. Jadi itu dia ngelihat nilainya, lihat peringkat juga kan Pak. Misalnya nilainya itu harus termasuk dalam peringkat 180 itu baru masuk full time. Jadi kalau seandainya di bawah dari peringkat 180 itu ada kemungkinan part time atau tidak lulus Pak gitu. Nah, tetap namanya tidak lulus ya kalau dia sudah di urutan 181. Iya. Artinya untuk part time ini semoga guru tidak ada part time Bapak Ibu, semoga untuk guru ada kebijakan lain gitu. Siapa sih yang mau datang mengajar hanya 2 JP kemudian pulang? Lalu anak-anak seperti apa? Siapa yang mau datang ke sekolah misalnya ya hanya 4 jam pelajaran kemudian pulang lagi, enak kali gitu. Kan tidak bukan guru namanya itu ya. Tapi apa ya? Guru terbang. Ini bukan dosen yang kemudian bisa diundang ke satu kampus memberikan 2 mata kuliah ya. Entah dia mau ada di situ atau tidak bisa, tapi ini guru itu kan sifatnya apalagi kalau guru kelas tidak mungkin hanya 4 jam kemudian tinggalkan kelas kan. Jadi ya semoga tidak ada untuk part time ya, kita berdoa tidak ada, biar nanti Bapak Ibu akan ketemu di tahun depan tapi jangan part time lah gitu. Iya. Seperti itu regulasinya ya Pak. Jadi part-time itu tergantung daerah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, kalau ada cukup anggaran untuk daerah dan kepala daerah ingin mengajukan untuk part-time berarti ada. Nah, tapi kalau daerah tidak mengusulkan, ya tentu tidak. Gitu. Iya. Oh iya, makasih Pak infonya Pak. Kalau Ya, kalau di kabupaten saya itu ya, untuk edaran pengadaan ASN kemarin itu yang di-share tuh cuman gelombang 1. Kalau gelombang 2 enggak, berarti di daerah kami enggak buka 2 gelombang apa gimana itu Pak? Bisa jadi sudah dihitung analisis kebutuhannya. Berarti formasi yang tersedia ini hanya akan habis di gelombang 1. Tapi kan ya bersabar Bapak Ibu ya, ditunggu tanggal 17, apakah kalau ada informasi dari daerah masih ada sisa formasi, insya Allah masih ada sisa, apalagi teman-teman Bapak Ibu yang saat ini gelombang 2 ya, yang sudah terbaca gelombang 2 di akunnya, ya mudah-mudahan masih ada sisa. Gitu. Iya Pak, termasuk saya. Pak Purama juga gelombang 2? Iya Pak, gelombang 2. PAI yang mau diterima berapa Pak? Yang mau diambil itu 25 Pak. 25? Enggak, 25 orang. Masih termasuk banyak. Termasuk K2-nya masih tinggal, kalau enggak kurang lebih 6, 7 itu Pak. Masih ada K2 ya? Seharusnya K2 itu jauh nggak usah daftar di PAI lah. Nggak tahu Pak. Di daerah saya itu tidak ada yang database BKN Pak, yang guru. Oh, berarti hanya K2 dan P1. Adanya K2. K2 itu semuanya terdata di BKN. Kalau yang non guru itu ada Pak yang terdata di database BKN. Tapi untuk semua guru. Artinya Pak Purhaman masih ada kesempatan di gelombang 2. Insya Allah ada. Ya, Ibu Rika juga nih gelombang 2. Sabar Bu Rika, insya Allah rezeki tidak bakalan kemana Bapak. Semangat ya. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih untuk malam ini. Apa ya?
kita sukses, Bapak Ibu semua sukses yang mau PPG juga semoga sukses, yang mau P3K juga sukses. Bapak Ibu, rubrik penilaian bisa saya bagi ya, hanya sekedar saya berikan untuk rubrik penilaian PPG. Seperti ini ya, guru memberikan ruang kelas apa adanya, itu nilainya 1 dan 2. Begini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini tidak bisa dibagi karena nanti saya dimarahi oleh dosen. Nantilah kalau saya bagi di grup, ya sudah di grup PPG ada. Nanti Bapak Ibu cari coba. Ada di Facebook, yang di grup Facebook PPG itu sudah dibagi oleh salah satu orang di grup situ. Bapak Ibu terima kasih ya. Selamat bermalam minggu, selamat berlibur besok hari Minggu. Jangan lupa tetap belajar, tetap langitkan doa, tetap berprasangka baik. Tidak usah kita mempersalahkan pemerintah bahwa kenapa saya gelombang 2, mempersalahkan operator kenapa saya gelombang 2. Yang jelas memang sudah ditakdirkan seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga nilai ibadahnya lebih banyak, berkahnya lebih banyak, kita berdoa di situ. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semoga lulus ya. Amin, Pak. amin. Amin. Makasih, Pak. Amin. Nanti Amin. kalau kita ketemu lagi di hari Jumat ya, insya Allah yang teman saya itu yang akan kasih. Siapa? Bukan Pak Amin. Bagus, tapi Ya, Pak. dosen dia. Iya, Hari nanti hari Jumat. Nanti ditunggu link Zoom-nya. Pokoknya kalau bukan Jumat Sabtu gitu. Jadi Jumat Sabtu, Jumat Sabtu. Tapi kalau sudah 15 November ke atas, itu sudah hampir setiap malam insya Allah. Sepuh-sepuh. Oke ya Bapak Ibu ya, terima kasih dan selamat malam, salam sukses, tetap semangat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adi. Sama-sama Ibu semua. Sehat selalu. Ya, Semoga sehat. ada kabar baik Pokoknya ya. lulus, sukses semuanya. Amin.